Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak semua. Siang Bu Mai. Siang Bu. Yang Mai. Masih semangat ya? Kita harus tetap semangat. Tapi untuk membangkitkan semangat, yuk kita rileks sebentar yuk ya. Kita rileks, kita bermain-main sebentar. Ibu punya punya permainan. Jadi nanti ketika Ibu mengatakan tono ya, jadi Ibu ada kata tono, nanti silahkan kalian geleng kepala, dan kemudian nanti ketika Ibu bilang Tini, silahkan kalian angguk-anggukan kepala ya. Ini biar kalian refresh terlebih dahulu ya. Apalagi ini sudah siang, habis zuhur, pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya. Yuk, bisa dimulai ya? Bisa dimulai ya? Ya Bu. Ya. Nah, Ya Bu. Tono, Ibu mulai ya. Tono dan Tini adalah saudara kembar. Suatu hari, Tini meminta mereka untuk sarapan bersama. Tono, ayo segera keluar kamar. Tini, segera keluar kamar juga. Tetapi, karena Tono dan Tini tidak keluar kamar, maka Ibu berteriak memanggil mereka. Tono, Tini, ayo segera keluar. Oke, sudah. Kira-kira sudah semangat belum ya? Hari ini nambah belum semangatnya? Sudah Bu, olahraga. Sudah olahraga ya? Olahraga kepala nggak apa-apa ya? Oke. Nah, oh iya anak-anak, sebelum pembelajaran kita hari ini Ibu mulai, Ibu sudah membagikan link presensi ya di Google Classroom. Ibu akan tampilkan terlebih dahulu. Kalian juga bisa mengecek Google Classroom kalian sendiri-sendiri nggih. Silakan dibuka, silakan dicek. Nah, di Google Classroom di sini Ibu sudah mentautkan presensi. Sudah bisa dilihat ya? Ya Bu. Nah, di sini Ibu sudah mentautkan presensi, silahkan kalian presensi di sini. Nah, kemudian nanti silahkan presensi terlebih dahulu, jadi Ibu bisa mengecek kira-kira yang hari ini tidak berangkat atau hari ini yang tidak ikut pembelajaran bahasa Indonesia siapa saja. Coba ini yang sudah masuk, Ibu lihat dulu. Oke, yang sudah masuk itu ada... Oke, Mbak Linda sudah masuk, kemudian ini Mas Pezi sudah... Oh, ini kira-kira Mas Samsul kemana ya ini? Mas Pezi itu kan deket sama Mas Samsul. Coba dihubungi Mas. Kenapa kok sampai jam segini belum ikut gabung di kelas ya? Oke, kemudian Mbak Galeh sudah, Mbak Vika sudah, Mbak Alna sudah, Mbak Emma sudah. Kemudian siapa ini? Wah, ini Mbak Kris ini kenapa ini kok nggak di-on-kan ya kameranya ya? Halo Mbak Kris? Izin Bu, kemarin katanya mau suntik. Oh, disuntik ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini Mbak Ika ya, Mbak Ika sudah, Mbak Siti. Mbak Siti juga sudah. Ada yang belum dipanggil ya? Oh, Mbak Endres juga sudah. Jadi tolong ya, Mas Pezi, untuk Mas Samsul segera dihubungi. Ini kenapa kok sampai jam segini belum masuk kelas gitu ya? Oke, nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi, ya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur pembangun puisi. Nah, kira-kira masih ada yang ingat tidak ya pelajaran minggu lalu itu apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi? Ada berapa? Yuk coba siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oh, Mbak Linda, apa Mbak Linda? Bu. Oh ya, Mbak Linda, apa? Ada unsur batin, Bu. Oke, ada unsur batin. Selain itu? Oh iya, unsur batin. Selain itu unsur apa lagi? Fisik. Oke, unsur fisik. Jadi sudah ingat ya, masih ingat ya. Jadi kalau kalian masih ada yang belum difahami atau lupa, bisa melihat materi minggu lalu ya, atau enggak nanti bisa ditanyakan ke Ibu lebih lanjut lagi. Oke. Jadi hari ini ya Ibu sudah mentautkan di Google Classroom tentang materinya. Nanti silahkan kalian bisa mengecek. Di sini ada
materi ya, Mbak. Nah, di sini ada karena kita akan menulis puisi, maka ada cara menulis puisi. Nanti silahkan kalian lihat ya, bisa dilihat nanti ketika Ibu sudah pada waktu kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi dari KD-nya kan kita menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Kemudian IPK-nya kalian nanti dapat menentukan topik, merancang, dan menulis puisi. Nah, tujuannya nanti dengan pendekatan saintifik dan model PBL, kalian dapat menentukan topik, merancang puisi, dan menulis puisi. Jadi nanti hasil akhirnya adalah kalian bisa menulis puisi, ya. Oke, kira-kira di sini apakah ada yang pernah menulis puisi? Anak-anak SMK itu kan biasanya galau, bikin puisi, kemudian jatuh cinta, bikin puisi. Nah, di sini kira-kira siapa yang sering menulis puisi? Mbak Endras mungkin pernah menulis puisi? Pernah, Bu. Oh, pernah. Kemudian siapa lagi ya? Mas Pezi, pernah menulis puisi? Pernah, Bu. Oh, pernah. Oke ya. Jadi yang sudah pernah pernah menulis puisi nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ya anak-anak, selanjutnya ada video tentang dampak sosial ekonomi saat pandemi COVID. Nanti silahkan kalian amati, kemudian nanti silahkan kalian tulis apa saja sih masalah-masalah yang ada di dalam video tersebut. Nah, setelah itu nanti kita akan berdiskusi untuk menentukan topik. Nah, dari topik itu nanti kita akan menulis sebuah puisi. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, Ibu tayangkan dulu untuk videonya ya, video dampak sosial ekonomi pandemi COVID. Nanti silahkan kalian dituliskan dulu masalah-masalah apa yang ada di dalam tersebut. Sebentar, Ibu carikan dulu. Jadi, anak-anak semua, untuk semua video, kemudian apapun itu sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Jadi kalau misalnya nanti saat Ibu menayangkan video ini masih ada, kalian masih merasa kurang, kalian bisa melihatnya sendiri ya. Oke, ini akan Ibu tampilkan. Silakan ditulis untuk masalah-masalah yang ada di dalam teks ini ya, Mbak, Mas. Siap, Ibu. Siap, Bu. Bu. Ada suaranya tidak? Tidak. Oh, tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian buka Google Classroom-nya ya. Ya, silakan buka Google Classroom-nya. Silakan kalian klik yang ada di sini, Mbak. Nih, coba dilihat. Nih, ada video dampak sosial ekonomi. Nah, silakan kalian klik di sini. Silakan kalian lihat dulu videonya. Ini hanya 3 menit. Ya, Ibu tunggu 3 menit karena ketika Ibu menampilkan ternyata tidak ada suaranya. Oke, bisa dimulai ya sekarang ya? Ya, sudah, Yuk, Bu. silakan. Ya, Bu. Oke, sudah selesai. Yang lainnya sudah selesai belum ya? Sudah. Sudah, Ibu. Nah, ada yang belum? Yang belum siapa yang belum? Saya masih loading, Bu. Oh ya, tunggu. Mbak Alna, hasilnya gimana? Mbak Alna? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi, tadi itu kalian sudah melihat video ya dari YouTube tentang dampak sosial ekonomi pandemi COVID. Nah, di situ kan ada permasalahan-permasalahan, Mbak, ya. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di situ. Nah, dari permasalahan itu, ayo kita nanti sama-sama kita kembangkan menjadi sebuah puisi. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu materi, ya, akan menampilkan dulu materi tentang bagaimana cara menulis puisi, ya. Materinya juga berupa video, ya. Coba kalian amati di sini. Kalau untuk yang materi yang Ibu buat PowerPoint itu sudah Ibu tampilkan di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian untuk mempersingkat waktu nanti kalian bisa sambil melihatnya. Ibu. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu.
Oke ya, Tapi sebentar. loading, berhenti. Oh ya, ini saya pause ini sebentar. Oh, mau baca Bu puisi ya? Mai, Iya. Gimana izin ke Mbak kamar Endras? mandi dulu ya. Oh ya, silakan boleh. Bu, berdua boleh ya, saya juga ke toilet Lah kok sebentar. berdua satu-satu? Oh ya. Nggak ada suaranya, Bu. Akan kalian lihat lagi di Google Classroom ya, Mbak. Oke, di situ Oh sudah ya, ya ada. Bu. Ibu sudah mentautkan. Oke. Nah, silakan kalian cek di sini. Ya. Siap, Bu. Oke. Ibu tunggu karena ini 9 menit ya. Jadi Ibu tunggu 10 menit untuk melihat tayangan video. Oke, Bu. Sudah? Ya Bu. Sudah selesai ya? Sudah dilihat semua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah. Oke, Ibu mau tanya, kira-kira sebelum kita menulis puisi, hal pertama yang harus kita kuasai itu apa? Harus ada apa kalau kita menulis, Mbak? 1, Tema. tema. Kemudian yang kedua harus ada apa, Mas Fezi? Diksi atau pilihan kata, Bu. Oke, diksi atau pilihan kata. Selain itu, tadi Mbak Endra sudah masuk lagi belum ya? Yang dari kamar mandi? Oh, belum. Mbak Vika? Ya, Mbak Ya, Vika? Bu. Kalau Bu. kita menulis puisi itu kan satu Sudah, harus Bu. ada tema, kemudian harus ada diksi, kemudian harus ada apa lagi, Mbak? Rima, Bu. Oke, rima. Selanjutnya harus ada apa lagi ya, Mbak Emma? Irama Bu. Oke, irama. Jadi untuk materinya itu sudah Ibu kemas. Jadi kalian juga sudah mempelajarinya minggu lalu. Jadi ini hanya sedikit mengulang. Nah, untuk selanjutnya tadi kalian sudah melihat tayangan video dampak pandemi Covid, kemudian sudah menuliskan masalah-masalahnya. Nah, di sini kita akan diskusi, Mbak. Kita akan menentukan topik apa yang akan menjadi kalian menuliskan sebuah puisi. Nah, Ibu akan menggunakan Jamboard ya. Jadi nanti Ibu akan bagikan linknya. Oke. Kalau yang sekarang, mana ya? Sudah bisa? Ya. Ya, coba yuk sekarang silahkan kalian tuliskan di situ. Yuk, silahkan kalian tuliskan permasalahan berdasarkan video yang sudah kalian saksikan tadi untuk menentukan topik. Yuk, kira-kira, yuk tuliskan di sini. Ibu tunggu 5 menit ya. Nah, sambil teman kalian menuliskan di sini, kalian juga bisa, Mbak, searching permasalahan apa saja sih ketika pandemi Covid seperti ini. Jadi nanti ketika kalian menuliskan sebuah puisi, ada dari memiliki berbagai referensi. Jadi bisa sekalian searching ya. Hebat-hebat ya kalian ya. Ternyata hanya dengan melihat video saja, kalian bisa menemukan permasalahan yang ada. Itu baru dari satu video. Bagaimana jika kalian melihatnya, itu membandingkannya dari beberapa video. Yuk, ada lagi. Sudah, Bu. Sudah? 1, 2, 3. Saya sudah nulis 3 loh, Bu. Oke. Oh, sudah nulis 3, Mbak. Oke, luar biasa. Jaga jarak, boleh. Siapa yang belum menuliskan ya? Saya sudah. Oke, sudah. Saya sudah, Bu. Oke, Mbak Alfika sudah. Mas Pezi sudah belum ya? Ya, Bu, ini lagi dicoba, Bu. Oke. Ya, sambil nunggu teman yang lainnya boleh sambil searching-searching ya, Mbak ya. Siap Ibu.
Sudah? Ibu anggap sudah ya. Jadi ini sudah semua. Ini sudah menuliskan semua. Nah, kita kembali lagi. Dari tadi permasalahan-permasalahan yang sudah ada, yang sudah kalian tuliskan. Kalian juga sudah mencari referensi-referensi dari sumber yang lain. Silahkan kalian sekarang mencoba untuk menuliskan puisi dari topik yang sudah kalian tuliskan tadi. Nah, kalau menurut kalian yang paling yang paling bagus itu adalah tentang jaga jarak, boleh silahkan kalian pakai tema itu atau pakai topik itu. Nah, untuk mengerjakan itu silahkan kalian buka Google Classroom ya. Di sini ada LKPD, Mbak, Mas, ya. Nah, ada LKPD-nya, silahkan kalian download dulu, silahkan kalian kerjakan di situ, nanti Ibu tunggu sekitar 10 menit. 10 menit kira-kira kurang tidak ya? Hanya menulis satu puisi? Ya, Bu, dicoba dulu. Oke, dicoba ya. Nanti kalau sudah selesai bisa bilang ke Ibu kalau sudah selesai, karena akan ada penilaian dengan teman sejawat. Itu. Yuk silakan di-download dulu LKPD-nya dan silakan dikerjakan di situ. Ya, Bu, baru proses. Ya, boleh. Mbak Linda sudah mulai mengerjakan, Mbak Galeh sudah mulai mengerjakan belum ya? Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan, Mbak. Bisa tanya ke Ibu atau bisa tanya ke temannya. Baru ngetik, Bu. Wih, ini topiknya bebas ya, Bu? Lah topiknya yang tadi loh sudah ditentukan. Oh ya, siap. Aduh, ini Mbak Galeh ini gimana ini, Wak? Oh, Sudah mulai lapar, Bu, udah siang. oh iya, iya ya siang ya. Wah, nggak apa-apa. Iya, Fokus Ibu, sebentar lagi mengantuk, selesai. Bu. Sebentar lagi selesai kok ini ya. Siap. Saya, Bu. Ya. Udah selesai, Bu. Oke, Mbak Endras sudah selesai. Oke, Ya. Mbak Endras, kalau sudah selesai, Ibu sudah membagi, Mbak, di sini. Ibu sudah membagi untuk ya melihat atau mengoreksi antar teman sejawat. Ibu sudah membagikan pasangannya, Mbak Endras itu pasangannya dengan Mbak Siti. Jadi nanti ketika hasil punya Mbak Endras sudah jadi, silakan dikirimkan ke Mbak Siti ya, biar Mbak Siti melihat kira-kira ada unsur apa saja sih yang dalam puisi Mbak Endras yang belum ada. Wow, ternyata ini majasnya belum ada, seperti itu. Yuk, Iya. ya. Nanti kalau Mbak Siti sudah selesai bisa dikirim ke punya Mbak Endras ya. Nanti kita sebentar lagi akan menayangkan atau mempresentasikan. Jadi kalian akan menyebutkan punya teman-teman kalian. Oke, bisa Siap, Bu, dipahami ya? siap. Iya. Saya pasangannya sama siapa, Bu? Oh, Mbak Linda itu sama Mbak Ika. Oh, ya. Ya, Mbak Ika sudah selesai? Kalau Mbak Ika sudah selesai, bisa dikirim ke Mbak Linda ya hasilnya. Ini tadi pasangannya, jangan sampai keliru. Mbak Linda sama Mbak Ika, Mbak Galeh sama Mbak Kres, kemudian Mbak Alna sama Mbak Emma, Mbak Siti sama Mbak Endras. Oh, ini kok Mbak Ikanya double ya? Yang belum siapa ya? Pezi. Oh iya, ini maaf belum nih. ada, Bu. Ini maksudnya Mas Pezi ya, Mas Pezi sama Mbak Alfika. Kresnya nggak ada loh, Bu. Vaksin. Oh iya, baru vaksin ya. Jadi untuk Mbak Galeh nanti itu aja ya, Mbak Kres nanti diberitahu, kemudian nanti bisa ditukarkan setelah pelajaran ini selesai. Jadi nanti tugasnya bisa langsung diupload di Google Classroom. Tapi Mbak Galeh hari ini juga tetap mengerjakan puisi ya. Wah, tak kira nggak suruh ngerjain, Ibu. Wah, yo jangan kayak gitu, tetap ya harus tetap mengerjakan seperti Ya, Bu. itu. Oke, sudah. Sedikit lagi, Bu, sebentar. Oke. Nanti semua ini wajib ya, wajib menyampaikan hasilnya.
Sudah? Ya, Bu. Sudah ya. Oke, Mbak Linda sama Mbak Ika silakan ditukar hasilnya. Ya. Bu, Yuk. saya yang menyampaikan punya Ika ya, Bu ya. Oh ya, nanti dulu ya. Sabar Mbak, tunggu teman yang lainnya dulu ya. Wah, ini aktif Oh sekali. ya. Udah selesai semua, Bu. Oke, sudah selesai semua ya. Ya. Oke, sekarang saatnya untuk memperlihatkan hasilnya. Ya. Kalian juga sudah mengakses di Google Form ya. Ibu sudah tampilkan di Google Form. Di sini tadi sudah ada penilaian antar teman sejawat. Nanti seperti ini, Mbak. Sebentar. Nah, nih hasilnya nih. Jadi ditulis namanya siapa, kemudian kelasnya. Nah, di dalam puisi yang teman kalian tulis itu ada unsur-unsur apa saja. Kemudian yang tidak ada apa. Kemudian nanti ini tinggal diklik yang ketiga, berdasarkan hasil analisis unsur pembangun puisi, berikanlah penilaiannya. Baik, cukup, kurang, lengkap, sangat bagus. Nah, silahkan kalian isi ini. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan atau bukan mempresentasikan, hanya membacakan. Jadi nanti misalnya punya Mbak Ika dibaca sama Mbak Linda, ternyata tidak ada majasnya. Berarti Mbak Ika harus merevisi, membuat puisi kembali yang ada unsur majasnya, tetapi dengan topik yang sama. Bisa difahami Yang ya? baca punyanya sendiri, Bu. Bukan, Mbak Endras tadi pasangannya dengan Sama Bu. sama Bu sama Siti. Jadi silakan punya Sama Mbak Siti. Endras, nanti dibagi ke Mbak Siti, kemudian punya Mbak Siti dikirimkan ke Bu Endras. Mas Pezi, tadi Mas Samsul sudah dihubungi belum ya? Ini pembelajaran sudah hampir selesai kok, tidak ada kabar ini. Aktif nomornya, Bu. Oh, tidak aktif nomornya. Oh iya. Jadi tolong ya nanti dipastikan untuk Mas Samsul ya, Mas Pezi. Silahkan diberitahu untuk hari ini tadi ya. Ya, nanti saya Mungkin Iya, dan Bu. Gimana Mbak Linda? Mungkin ketiduran, kan sudah siang Oh itu. iya. Iya ya, siang-siang tidur. Oke, wah, nggak apa-apa. Sudah selesai? Nah, oke, sekarang untuk presentasi saya buat yang pertama itu Pezi Alfika, kemudian yang kedua Alna sama Emma, kemudian yang ketiga Mbak Galis sama Mbak Kris. Oh, Mbak Kris nggak berangkat ya, jadi Mbak Galis sama Mbak Kris di skip dulu. Kemudian Mbak Siti dan Mbak Endras, dan yang terakhir adalah Mbak Linda dan Mbak Ika. Ya, ini untuk yang terakhir ya, kita tampilkan yang terakhir dari Mbak, siapa tadi, Mbak Ika dan Mbak Linda. Silakan, mau siapa dulu ini? Mbak Ika dulu atau Mbak Linda dulu? Mbak Linda. Saya aja, Bu. Oke, ya silakan Saya Mbak Linda. Ya, Oh, silakan. ya. Ini dari puisi karyanya Ika, Bu. Oh iya. Unsur pembangunnya yang tidak ada. Ini judulnya. Bisa dibacakan judulnya dulu, Belajar Mbak. Ika. Mbak Linda. Mbak Linda. Gimana? Bisa dibacakan dulu puisinya? Oh ya, bisa. Oke, yuk. Saya bacakan. Belajar Ikhlas, karya Ika Setiawati. 1 tahun lebih terasa tak berwarna. Diam di rumah. Diam. Hanya diam dan selalu diam. Tidak ada aktivitas yang terlaksana. Semua terkendala. Kini sudah 1 tahun hal ini terjadi. Belajar ikhlas, belajar menerima, semoga ini segera berakhir. Oke. Itu, Bu, ada unsur apa puisinya. saja di situ? Ya. Unsur pembangun yang ada itu ada tema, kemudian iya, ada amanat, iya, ada terus rasa,
Iya, atau apa Bu Imas itu pencitraan ya Bu? iya, Citraan ya Bu ya. iya, citraan. Kemudian Terus, ada diksi, ada iya, diksi Bu. iya, Terus yang tidak ada itu majas, oke, nada, sama rima Ibu. oke ya Mbak Itu Ika. Ibu. Bisa didengar ya tadi? Majasnya belum ada. Bisa. Iya, bisa Ibu. Jadi nanti Mbak Ika bisa direvisi kembali puisinya ya. Dan punya teman-teman yang lainnya tadi, kalau ada yang direvisi tadi silakan direvisi ya. Kalau bisa hari ini juga, nanti Ibu tunggu. Nah, setelah sudah kalian revisi, silakan kalian unggah di akun Wattpad kalian masing-masing ya. Pertemuan minggu lalu, Ibu sudah mengatakan silakan kalian membuat akun Wattpad. Sudah tahu cara menulisnya belum? Sudah. Sudah ya? Oh, belum. Jadi ini ada yang bisa belum, Bu. terlihat. Ini terlihat, ini ada akun Wattpad-nya Ibu. Jadi silakan besok kalian tulis di sini. Bukan tulis di sini, maksudnya di akun Wattpad kalian masing-masing. Kemudian kalian tinggal klik yang ini, Mbak, buat cerita baru, ya. Nah, nanti judulnya apa, deskripsinya apa, terus jangan lupa ada sampulnya juga, ya. Oke. Ya. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Iya Bu, Oke, bisa. Jadi nanti kalau masih ada kesulitan tentang bagaimana cara menguploadnya di Wattpad, bisa tanya di grup kelas ya, atau bisa WA pribadi ke Ibu. Oke, nah Mbak dan Mas, itu tadi adalah pembelajaran tentang menulis puisi. Hasil karya kalian sudah luar biasa bagusnya. Ya, kalian hanya dihadapkan dengan satu permasalahan, tetapi kalian bisa menciptakan sebuah puisi yang luar biasa. Ya, itu adalah hasil yang luar biasa buat kalian dan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Silakan tepuk tangan. Nah, kemudian tadi ada yang masih ingat nggak ya, ketika kita sebelum menulis puisi, itu apa saja sih yang harus kita perhatikan? Coba, ada yang mau menyampaikan tidak? Mbak Siti mungkin? Mbak Siti? Halo Mbak? Diulang apa, Bu, tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, tadi kan kita sudah menulis puisi. Nah, sebelum kita menulis puisi, itu harus ada unsur apa saja, Mbak? Kayak gitu. Tadi lo unsur-unsur pembangun puisi? Unsur pembangunnya. Iya. Ada unsur batin sama unsur fisik. Iya. Jadi puisi itu harus ada unsur batin sama unsur fisik ya. Harus ada temanya, harus ada majasnya, harus ada diksinya. Jadi itu ya. Jadi buat anak-anak itu tadi yang dapat Ibu sampaikan ya, yang dapat Ibu sampaikan mengenai menulis puisi. Jika masih ada yang kurang jelas ya, bisa nanti ditanyakan di luar jam pelajaran ya. Karena ini waktunya sebentar lagi sudah selesai dan kalian juga sudah, ini jam terakhir, kalian juga sudah tidak fokus, maka untuk pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini akan Ibu cukupkan, tetapi untuk pembelajaran minggu depan ya, pertemuan minggu depan di hari Selasa ya, silakan kalian catat untuk hari Selasa minggu depan kalian akan praktek membacakan puisi. Jadi puisi yang kalian buat tadi akan dibacakan pribadi ya. Setelah itu nanti kalian akan mengunggahnya di akun YouTube kalian atau di media sosial, boleh Facebook, boleh Instagram. Gitu ya. Dan untuk hari ini jangan lupa tadi yang sudah direvisi, silahkan kalian menguploadnya di Wattpad ya. Itu tadi, itu hanya pesan Ibu dan pesan Mas Ibu buat Mas Pezi, silahkan nanti Mas Samsul dikasih tahu ya. Kemudian Mbak Galeh karena hari ini tadi berpasangan dengan Mbak Kres dan Mbak Kres nggak berangkat, nanti silahkan dikasih tahu juga. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ada salahnya mohon maaf, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mai.